Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah Bioteknologi Pengelolaan OPT setelah UTS. Untuk minggu pertama kita hingga nanti minggu terakhir, kita akan banyak bahas tentang bioteknologi dalam pengelolaan penyakit tumbuhan. Tapi sebelumnya, untuk minggu yang pertama ini, kita masih membahas tentang gulma dengan materi tanaman tahan herbisida. Capaian pembelajarannya, hari ini teman-teman mampu menjelaskan bagaimana memanfaatkan tanaman tahan herbisida. Teknologi. Bioteknologi adalah salah satu teknologi dan untuk setiap teknologi harus selalu erat, melekat, berada tepat setelah masalah. Jadi, untuk setiap teknologi yang dikembangkan dan digunakan, itu harus selalu memiliki latar belakang masalah yang kuat. Dan hadir sebagai solusi atas masalah untuk mencapai efektivitas. Teman-teman mungkin pernah dengar beberapa berita di beberapa negara lain saat ini sudah mulai bisa menanam padi di dalam gedung misalnya, di dalam gedung bertingkat dan sebagainya dan sebagainya. Terdengar jelas itu sebuah teknologi yang luar biasa, teknologi yang baik, sebuah penemuan yang luar biasa gitu ya. Lalu juga teman-teman mungkin baca juga dalam berita itu atau teman-teman dapat di mana misal di YouTube atau ada beberapa konten-konten di Instagram dan sebagainya bahwa kok negara kita belum bisa seperti itu ya gitu ya. Atau teman-teman pernah punya pemikiran atau pernah diskusi dengan orang yang punya pemikiran bahwa kalau negara lain punya teknologi hebat itu di bidang pertanian dan negara kita belum menggunakan, itu artinya negara kita ketinggalan. Gitu. Ini adalah satu paradigma yang menurut saya keliru. Ya, kenapa? Karena sebuah teknologi harus selalu hadir sebagai solusi atas masalah. Jika masalah itu tidak ada di negara kita, lantas kita tidak punya alasan untuk mengadopsi teknologi itu atau untuk menggunakan teknologi tersebut. Ya, di Jepang misalnya, itu hanya beberapa bagian dari negara itu yang sisi selatan yang masih masuk tropis, masih bisa tanam padi sepanjang tahun. Tapi luas areanya sedikit sekali dibandingkan dengan luas negara itu. Luas negara sisanya itu masuk ke subtropis yang hanya bisa tanam padi satu kali. Ya, mereka punya masalah itu sehingga mereka harus punya solusi atas masalah itu. Sebab mereka makan nasi, gitu ya. Maka muncullah kemudian teknologi-teknologi untuk bisa nanam padi dalam ruangan, dalam gedung bertingkat dan sebagainya. Sedangkan di negara kita yang masuk dalam iklim tropis, kita bisa tanam padi sepanjang tahun. Jadi kita tidak punya masalah di bidang itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bisa menggunakan atau harus mengadopsi teknologi seperti itu. Gitu. Jadi selalu ya teknologi tersebut harus selalu sebagai solusi atas masalah yang kita punya agar pekerjaannya menjadi lebih efektif. Gitu. Mungkin ya nanti suatu saat misal kemudian kita punya suatu masalah yang sebelumnya belum terpikir dan solusinya kemudian adalah menanam padi dalam gedung misalnya. Oke, fine. Akhirnya kita menggunakan teknologi itu, tapi harus selalu dengan alasan dengan latar belakang masalah yang kuat, gitu ya. Jadi ada problem, membutuhkan teknologi sebagai solusi untuk mencapai sebuah efektivitas, gitu. Hal sama juga sering jadi kesalahan yang sama juga sering terjadi saat mahasiswa
mencari topik untuk skripsi. Entar lagi teman-teman atau mungkin sekarang sudah mulai mencari topik. Besok mau skripsi apa gitu ya. Udah mulai mencari topik. Beberapa yang datang ke saya itu bingung mau ambil penelitian apa. Itu bingung. Dan setiap yang datang dan bingung itu ternyata mereka itu salah memulai ya. Ketika mau mencari topik itu salah mulai, salah langkah ya. Mereka berpikir teknologi apa yang mau saya teliti. Maka yang terjadi bingung gitu. Yang terjadi bingung karena itu ibaratnya mereka mulai sejak bab 3 ya tentang metodologi, teknologinya kan ada di situ yang mau dikaji. Saya mau penelitian apa ya gitu. Pikirannya saya mau mengkaji teknologi apa ya gitu. Itu keliru gitu ya. Kalau teman-teman besok mau cari topik penelitian kemudian bingung, coba ingat kata-kata saya hari ini. Mungkin teman-teman sedang mencari teknologi. Sedangkan yang seharusnya teman-teman cari adalah masalah. Jadi setelah dirubah pola pikirnya, masalah apa ya? Ya, masalah apa ya yang mau saya kaji? Itu barulah lancar gitu ya mikir topik skripsinya. Setelah ketemu masalah, cari teknologi, teknologinya diteliti gitu ya. Dan masalah itu tidak untuk dicari dengan berpikir ya, masalah itu ditemukan dengan melihat. Jadi berarti Anda harus jalan-jalan, dan dengan diskusi berarti Anda harus ngobrol sama banyak orang. Nah, problem, teknologi, and efektivitas tentu tidak sesederhana itu. Ya, juga pun sebetulnya tidak sesederhana ini. Ini saya coba untuk jabarkan tapi tidak terlalu detail. Ya, setiap masalah yang kita lihat, kita temukan, itu kemudian kita coba cari akar dari masalahnya apa, dan mencari possible solution atau solusi-solusi yang mungkin digunakan. Artinya, solusi itu tidak harus selalu bioteknologi. Tidak harus. Mungkin solusinya cukup sekedar budidaya yang baik. Mungkin solusinya cukup sekedar melakukan atau mengganti jadwal irigasi, sesuatu yang sederhana, nggak masalah. Jadi tidak kemudian kalau solusinya itu bukan biotek itu nggak keren gitu, nggak itu keliru ya, itu keliru. Selain teknologinya harus berdasarkan masalah yang ada, teknologinya juga betul-betul harus sesuatu yang mungkin dan paling murah untuk digunakan gitu. Jadi tidak selalu harus kemudian biotek. Nah, kalau kemudian biotek, oke, kemudian didesain seperti apa teknologi itu harus dijalankan, dibuat rencana dan manajemen resiko. Ini bahaya nggak untuk manusia teknologi ini? Bahaya nggak untuk hewan ternak? Bahaya tidak untuk ekosistem, untuk keanekaragaman dan sebagainya. Setelah itu teknologi harus selalu dievaluasi. Hasil evaluasinya kemudian mungkin ditemukan beberapa masalah baru, ya sudah. Mulai dari awal lagi diulang, masalah baru, dicari root cause-nya, dicari possible solution-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dulu ketika kita perang dunia, ketika kita nggak ikut perang dunia, kita belum lahir ya. Ketika terjadi perang dunia, gitu, salah satu masalah yang muncul adalah tentara dan rakyat itu butuh suplai makanan dalam jumlah yang besar, ya. Dalam keadaan perang apalagi, itu sama sekali nggak boleh lapar. Maka kemudian hadirlah beberapa possible solution, salah satunya untuk mengurangi kehilangan hasil akibat hama penyakit, pestisida, fungisida mulai berkembang di sana. Nah, sebagai teknologi yang baru harus direncanakan dalam penggunaan. Nah, teman-teman sekarang kan dengar ya bahwa ada efek-efek samping dari penggunaan pestisida fungisida. Nah, itu adalah sebuah hasil dari evaluasi. Sehingga hari ini evaluasi itu ditemukan bahwa penggunaan pestisida bisa menyebabkan resistensi misalnya. Nah, resistensi itu menjadi masalah baru. Masalah baru yang kemudian kita harus cari possible solution-nya. Terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Nah, cerita ini banyak juga bisa kita temukan dalam materi kita tentang tanaman tahan herbisida. Jadi, apa yang menjadi masalah?
Kan gitu ya. Ini kan salah satu teknologi yang digunakan. Atas masalah apa? Latar belakangnya itu berupa masalah apa gitu ya. Nah, tentu masalahnya tentang gulma ya. Tentang gulma itu sulit dikendalikan dan sebagainya. Kemudian ditemukanlah satu teknologi namanya herbisida. Herbisida dievaluasi, ternyata kita temu masalah baru. Salah satu masalah itu adalah drift. Jadi drift itu adalah apa ya, kalau bahasa Indonesianya atau bahasa kita sehari-hari, semprotan yang tidak tepat pada sasaran tapi justru jatuh di target bukan sasaran, di tempat bukan sasaran. Atau jadi mungkin bisa dilihat dari gambar aja. Dari gambar itu teman-teman lihat gambar pesawat yang sebelah kanan ya. Hasil spray dari pesawat itu tertiup angin ya, tertiup angin ke kiri sehingga tidak mengenai tanaman yang tepat di bawah pesawat tersebut. Ya, itu gambaran drift. Begitu juga di gambar yang sebelah kiri, itu teman-teman lihat kalau percikan air yang disemprot itu banyak yang terbawa angin ke kanan ya. Nah teman-teman, kalau yang disemprot ini pestisida, fungisida mungkin tidak terlalu beresiko ya, karena mungkin juga ada hama atau penyakit di sisi-sisi sana. Walaupun juga ini membahayakan bagi orang-orang yang melakukan aplikasi, karena itu kalau aplikasi pestisida itu harus berjalan mengikuti arah angin. Gitu ya. Nah, tapi lain kalau yang disemprot itu herbisida, karena bahan kimia ini bersifat toksik, termasuk pada tanaman budidaya, gitu. Tidak hanya pada tanaman gulma, sehingga bisa menyebabkan beberapa gejala-gejala akibat drift herbisida yang teman-teman bisa lihat di gambar yang bawah. Nah, ini jadi masalah. Ini masalah. Untuk pengendalian herbisida, beberapa masalah yang sering dihadapi adalah tanaman budidaya tersemprot, gitu ya. Nah, possible solution-nya ada beberapa sebetulnya. Misal menggunakan Napoleon head. Napoleon head itu seperti corong yang kita pasang di ujung spray, sehingga nanti kalau kita semprot, corong itu lekatkan ke tanah. Ya, didekatkan ke tanah gitu, sehingga dia hanya betul-betul menyemprot tanah. Tuh, jadi tanah yang di antara sela-sela tanaman gitu ya. Tapi kan lahan budidaya itu tidak seperti gambar ini ya, yang flat-flat gitu ya. Lahan budidaya itu bentuknya bisa bermacam-macam gitu ya. Misal bagaimana jika kita mau tanam di tempat ini, di tempat yang slope-nya aja udah jelas itu miring sekali dan ada banyak sekali sisa-sisa tanaman-tanaman mati yang ada di sana. Ya, kita misal mau menghutankan kembali area ini gitu kan, kita tetap harus semprot herbisida agar tanaman-tanaman utama yang kita coba tanam, yang kemudian bisa tumbuh jadi pohon besar, yang kemudian menjadi tanaman yang punya manfaat untuk ekosistem kelak, itu bisa tumbuh lebih baik ketimbang tanaman-tanaman gulma yang cuma akan tumbuh 1 meter, 2 meter gitu kan. Kan berarti harus dilakukan spray. Nah, bagaimana bisa kita lakukan spray jika lahannya seperti ini, menggunakan Napoleon head tadi juga tidak bisa digunakan. Nah, untuk itu ada salah satu perusahaan herbisida yang kebetulan juga memproduksi benih. Dia punya inovasi untuk menghadirkan satu teknologi guna untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu satu jenis tanaman, satu varietas tanaman hibrida yang punya sifat tahan terhadap herbisida. Sehingga nantinya kita bisa semprot herbisida itu secara rata saja di lahan, atau kita tidak perlu khawatir drift, karena tanaman budidaya yang kita tanam punya sifat tahan terhadap herbisida. Ini salah satu herbisida yang dipakai yang kemudian diciptakan tanaman tahan terhadapnya adalah pestisida dengan bahan glifosat. Nah, target dari glifosat ini adalah satu enzim ya, namanya EPSP enzim yang punya peran
dalam pembentukan asam amino aromatik, ya, yang dibutuhkan untuk sintesis protein. Jadi tanpa ini tanaman mati gitu ya. Nah, maka kehadiran herbisida ini nanti akan merusak enzim EPSP itu sehingga tidak terbentuk asam amino aromatik pada gulma dan akhirnya gulmanya mati. Gitu. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi pada tanaman budidaya jika tanaman budidayanya tersemprot secara tidak sengaja dengan glifosat. Kemudian dihadirkanlah tanaman tahan herbisida atau tanaman tahan glifosat, gitu ya. Tanaman tahan glifosat ini kenapa dia bisa tahan? Karena tanaman ini tidak hanya punya EPSP sebagai enzim, tapi dia juga punya gen baru, yang gen itu bisa mensintesis satu enzim baru yang namanya EPSP CP4. Kenapa CP4? Karena agrobakterium yang digunakan untuk menyisipkan gennya itu agrobakterium strain CP4. Nah, CP4 PSP ini dimiliki oleh tanaman dan tidak terpengaruh oleh glifosat. Sehingga ketika tanaman budidaya kita tersemprot glifosat, PSP-nya akan rusak, tapi dia masih punya CP4 EPSP, sehingga dia tetap bisa membentuk aromatik asam amino dan tetap membentuk protein. Sehingga dia bersifat lebih tahan terhadap glifosat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini teknologi dan teknologi ini erat dengan problemnya. Jadi betul-betul hadir sebagai solusi atas masalah yang ada. Nah, kemudian seperti juga yang tadi saya sampaikan, setiap teknologi yang ada didesain, digunakan dalam sebuah perencanaan dengan manajemen risiko dan kemudian dilakukan evaluasi. Nah, ini adalah evaluasi dari tanaman tahan glifosat tadi. Di tahun 2009 itu banyak sekali yang menggunakan tanaman itu, yang dikembangkan ada di kedelai, di kapas, dan juga pada jagung. Itu tanaman-tanaman yang tahan terhadap glifosat dan ditanam dalam luasan yang cukup besar di tahun 2009. Tapi ternyata yang di tahun 2014 dilaporkan bahwa terjadi gulma yang tahan terhadap glifosat. Ya, gulma yang tahan terhadap glifosat. Nah, beberapa itu ada di daerah-daerah produksi jagung dan kapas di Amerika Serikat. Tidak hanya gulma ini tahan terhadap glifosat, ditemukan juga gulma-gulma ini juga tahan terhadap fotosistem 2. Satu bahan aktif pada herbisida lain yang juga digunakan selain glifosat, dan ternyata gulma-gulma di sana juga tahan terhadap bahan aktif ini. Jadi mulai bermunculan kemudian gulma-gulma yang tahan terhadap herbisida. Jadi ingat, begitu muncul teknologi dievaluasi, muncul lagi problem baru. Nah, gitu ya. Ini beberapa herbisida, beberapa gulma kemudian yang juga ditemukan tahan terhadap bahkan lebih dari satu jenis bahan aktif herbisida. Ya, ada 4 jenis dan sebagainya. Ini menjadi kekhawatiran karena kemudian beberapa orang meyakini bahwa ini pengaruh dari penanaman tanaman tahan herbisida dalam jumlah besar. Tapi beberapa kemudian saling pro and kontra gitu ya. Artinya teknologi selalu harus digunakan dengan perencanaan, dengan manajemen risiko yang baik. Kemudian evaluasi. Evaluasi artinya teknologi tersebut memberikan dampak yang baik atau yang buruk. Ya. Perencanaan artinya bagaimana agar teknologi-teknologi tersebut bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak daripada keburukan. Nah, ini juga data tentang jumlah spesies
gulma yang kemudian tahan terhadap herbisida. Jumlahnya terus meningkat. Nah, kemudian kita sudah sampai di salah satu hasil evaluasi ya. Dari situ kemudian kita punya tantangan bagaimana untuk mengatasi masalah baru kita ini tadi. Ya, bagaimana strategi untuk mengatur gulma-gulma agar tidak kemudian menjadi bermunculan yang tahan terhadap herbisida. Bagaimana kita bisa menekan grafik ini agar tidak cepat semakin banyak gulma-gulma yang tahan terhadap herbisida. Nah, beberapa bacaan yang saya temukan, kalau teman-teman temukan bacaan yang lain, monggo gitu ya, di-share. Disebutkan salah satu caranya adalah dengan menekan tekanan seleksi. Ya, tekanan seleksi yang akan mempengaruhi proses evolusi dari ketahanan itu. Apa maksudnya? Jadi, teman-teman di lapangan itu baik dengan gulma yang sama jenisnya itu bisa saja antara satu gulma, ini sama-sama spesiesnya ya, antara satu individu dan individu lain itu punya sifat yang berbeda. Ya, sifat yang berbeda. Misal, teman-teman lihat di gambar ini ya, gambar yang atas sebelah kiri itu menunjukkan bahwa dominannya gulma yang tumbuh di sana adalah gulma-gulma yang tidak tahan terhadap herbisida yang warna putih ya. Meskipun ada sebagian kecil, jumlahnya sedikit, gulma di jenis yang sama itu punya sifat yang tahan. Tapi jumlahnya sedikit, yang warna hijau. Nah, saat dilakukan penyemprotan herbisida, maka jumlah gulmanya akan berturun drastis ya. Karena yang sebetulnya mati adalah gulma-gulma yang warna putih. Yang hijau bertahan, tapi jumlahnya sedikit. Sehingga yang kita lihat di lapangan tetap jumlah gulmanya berkurang. Nah, karena gulma-gulma yang hijau ini, yang tahan ini, tidak lagi punya pesaing, maka dia punya ruang ya untuk tumbuh lebih banyak dan lebih banyak. Apalagi jika penyemprotan herbisida itu terus kita lakukan. Nah, penyemprotan itulah yang kemudian disebut sebagai tekanan seleksi, ya, tekanan seleksi, ya. Karena ini prosesnya kan seperti seleksi. Dia yang tidak kuat mati, dia yang kuat tumbuh jumlahnya, gitu ya. Gulma yang kuat tumbuh jumlahnya. Akhirnya pada akhir populasinya didominasi oleh gulma-gulma yang tahan. Nah, proses ini akan semakin cepat ketika kita rajin semprot herbisida. Ya, karena herbisida tersebut menjadi tekanan dalam seleksi ini. Nah, yang kita perlu lakukan menurut bacaan tadi adalah mengurangi tekanan seleksi itu. Jadi jangan terlalu sering penggunaan herbisida. Atau jangan kemudian disemprot sampai habis lah gitu. Berikan ruang kepada gulma-gulma yang tidak tahan itu, yang putih, untuk tetap tumbuh karena dia adalah kompetitor bagi gulma-gulma yang resisten. Ya. Hal yang sama itu ditunjukkan pada foto yang bawah. Ya. Teman-teman lihat foto yang bawah ya, initial population-nya itu hanya satu tanaman yang tahan, gulma yang tahan. Karena sering disemprot, yang tidak tahan mati, yang tahan punya ruang untuk tumbuh sehingga pada populasi akhir ditemukan bahwa jumlah gulma yang tahan terhadap herbisida meningkat. Itu pada spesies yang sama. Kalau yang foto yang atas itu menunjukkan perubahan spesies akibat seleksi juga. Jadi spesies-spesies yang tidak tahan terhadap herbisida mati. Populasinya turun berkurang. Spesies lain yang punya ketahanan, punya cukup ruang, akhirnya tidak ada kompetitor, dia tumbuh, populasinya semakin banyak, semakin banyak. Jadi jenis gulma yang muncul di lahan berubah disebabkan oleh penggunaan herbisida. Jadi
salah satu strategi untuk mengurangi gulma yang tahan terhadap herbisida adalah jangan menggunakan terlalu banyak. Ini juga disampaikan di jurnal ini, yang pada intinya dia menyebutkan satu-satunya cara adalah jangan terlalu sering semprot herbisida, ya. Karena yang bisa dilakukan ketika kita tadi di sini disebutkan menekan, eee, tekanan seleksi ya, mengurangi tekanan seleksi, yang sebenarnya kita lakukan hanya memperlambat agar proses terbentuknya gulma tahan itu berjalan lebih lambat, gitu ya. Tapi pada akhirnya akan terbentuk juga gulma-gulma yang tahan terhadap herbisida ya, seleksinya tetap akan terjadi, tapi lambat gitu ya. Sedangkan oleh karena itu dari, jurnal ini disebutkan kalau, satu-satunya cara untuk mencegah ya sebetulnya jangan terlalu sering pakai herbisida gitu ya, jangan terlalu sering gitu ya. Nah, ada satu teori lagi yang menyebutkan kenapa bisa muncul gulma yang tahan terhadap herbisida. Teorinya disebut gene flow ya. Sebetulnya kasus gene flow ini terjadi pada tanaman transgenik. Jadi gini, mmm, gene flow itu kalau eee, dari definisi itu adalah transfer gen. Transfer gen yang ada di satu tanaman ke tanaman lain, ya ke tanaman lain. Ini terjadi pada kasus perdagangan tanaman hibrida. Jadi misal begini, saya nanam tanaman dengan varietas yang baik ya. Saya beli gitu dari satu perusahaan. Benih dengan, sifat yang baik. Jagung misalnya ya, saya tanam gitu ya. Nah, sudah jadi satu konsekuensi bahwa sifat jagung yang baik ini, karakternya ini, secara genetik itu sebagai hak cipta eee, milik perusahaan yang jual, ya. Nggak boleh nih saya kemudian memperbanyak jagung ini tadi. Kemudian apalagi saya jual, nggak boleh ya. Karena varietas ini tadi dikembangkan, butuh waktu, butuh dana oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau sudah selesai tanam ya nanti saya beli lagi gitu ya, beli lagi. Eee, beberap pernah ada kasus, jadi ada satu peta lahan gitu, yang sebetulnya tidak membeli varietas benih dari perusahaan tersebut, tapi tanaman yang tumbuh di sana punya sifat yang atau punya gen yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Nah, maka terjadi sengketa cukup hebat, dituduhlah petani yang menanam itu mencuri mencuri, keragaman genetik, kan tapi tidak mungkin ya, ada tanaman punya genetik baik, kemudian ada petani yang secara secara sengaja mempelajari gen itu untuk kemudian disisipkan ke tanaman yang dikembangkan sendiri, kan nggak sederhana itu ya. Nah, itu tidak mungkin terjadi dilakukan oleh petani. Nah, belakangan kemudian disadari bahwa kemungkinan besar terjadi gene flow. Jadi aliran gen, jadi ada pergerakan gen dari tanaman-tanaman tertentu, tanaman transgenik gitu ya, ke tanaman-tanaman liar yang ada di sekitarnya, ke tanaman-tanaman lain yang ada di sekitarnya. Ada 3 tipe, yang pertama vertikal, gene flow, itu kalau, terjadi aliran gen pada individu yang secara, seksual kompatibel, artinya bisa kawin. Artinya satu spesies gitu ya. Karena ciri khas atau penanda bahwa organisme itu satu spesies adalah mereka bisa kawin gitu, jadi seksual. Ada juga gene flow yang horizontal, itu terjadi antar spesies yang, dekat, yang berkerabat dekat. Kemudian ada diagonal gene flow itu antara, eee, spesies yang tidak dekat kekerabatannya, bahkan secara seksual juga tidak jelas ya, jelas tidak kompatibel gitu ya. Jadi beda spesies gitu, itu yang diagonal. Nah, dimungkinkan, gene flow ini juga terjadi dan menyebabkan, ada gulma yang tahan terhadap herbisida, yang kemudian diperkirakan gene flow yang terjadi itu tipe vertikal. Jadi antara spesies yang sama, itu ada di bunga matahari. Jadi ada bunga matahari yang gulma dan ada bunga matahari yang ditanam. Jadi bunga matahari yang ditanam itu tentu
punya sifat yang diinginkan ya. Misal mau diambil bijinya, ya tentu bijinya harus yang besar, yang banyak dan sebagainya gitu. Atau jika mau diambil bunganya, bunganya yang besar dan sebagainya. Ada yang bunga matahari yang sebagai gulma, yang hanya tumbuh, bunganya sedikit, bijinya tidak enak untuk dikonsumsi dan sebagainya. Itu juga tumbuh dan jadi masalah di, perkebunan bunga matahari. Nah, eee, bunga matahari yang gulma ini ternyata juga punya sifat tahan gitu, seperti bunga matahari yang dibudidaya. Jadi gene flow-nya kemungkinan terjadi vertical gene flow. Nah, yang terjadi kalau misal, tanaman tahannya itu jagung dan sedangkan tanaman gulmanya bukan jagung, spesies yang berbeda, itulah yang kemudian disebabkan oleh gene flow yang diagonal. Jadi diduga ya, ini salah satu teori yang berkembang, bahwa penyebab ada gulma tahan terhadap herbisida itu karena gene flow vertikal dan gene flow diagonal. Nah, pada tanaman, transgenik, sebetulnya ini tidak bicara tentang gulma, pada tanaman transgenik, misalnya yang tadi saya ceritakan ada petak yang nanam jagung transgenik, kemudian sifatnya sifatnya kemudian tumbuh di lahan-lahan di sekitarnya yang padahal tidak menanam, jagung transgenik ya. Gene flow itu terjadi karena, ada aliran polen, jadi penyerbukan. Kemudian karena biji, bisa saja bijinya itu tidak tumbuh di tempat biji itu ditanam, misalnya kemudian terikut air gitu akibat hujan yang besar, atau bijinya tersebar tidak sengaja oleh manusia dan binatang. Eee, Kemudian vegetatif propagule. Jadi kalau ada perbanyakan tanaman dengan, organ vegetatif, mungkin saja terjadi perpindahan. Jadi gene flow-nya pindah ke area lain yang tidak ditanam, itu sebetulnya karena, ada organ vegetatifnya yang tidak sengaja tertanam atau tumbuh di tempat yang lain, gitu ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya gitu ya, kalau tidak bisa diatasi nanti nanti gulma tahan herbisidanya muncul terus ya. Mmm, ada 3 cara yang yang saya temukan. Yang pertama adalah temporal isolation. Artinya gini, ini untuk dugaan bahwa gene flow-nya terjadi atas perpindahan polen. Jadi yang harus dilakukan adalah, eee, mencegah adanya overlapping pembungaan. Jadi jangan sampai tanaman transgenik kita ini berbunganya serentak dengan tanaman satunya, tanaman gulmanya, gitu ya. Jangan sampai bareng gitu. Jadi polennya jangan nyampur nanti sama sama, putik dari tanaman-tanaman, lain, gitu ya. Salah satu caranya. Yang kedua adalah menggunakan, barrier atau pembatas. Pembatas. Harapannya adalah kita bisa mencegah, eee, polen untuk terbang, tertiup angin gitu ya. Karena kita punya, eee, barrier fisik gitu. Tetapi ini tidak efektif ketika polennya disebarkan oleh serangga. Nah, kalau serangga kan tetap bisa mengatasi barrier-barrier fisik gitu ya, kecuali kita buat barrier yang ekstrim sekali gitu. Yang ketiga adalah biological barrier. Itu kita bisa membuat tanaman-tanaman transgenik kita nanti setelah tumbuh itu, mandul. Jadi, dia tidak bisa di tidak bisa menyebarkan polen, eee, fertil ke tanaman-tanaman lain. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 cara ini, sebagai possible, jadi 2 ya, yang satu mungkin root cause-nya gene flow, yang satu root cause-nya tadi dia mungkinkan ini, seleksi. Jadi possible solution-nya ada beberapa tadi, mengurangi stres, selection, tekanan seleksi, kemudian tidak usah terlalu sering pakai herbisida, yang lainnya adalah ini kemungkinan penyebab masalahnya dengan possible
Solutionnya adalah 3 ini, gitu ya. Jadi sekali lagi teknologi harus hadir dari satu masalah, dan untuk mencapai sebuah efektivitas. Untuk digunakan teknologi itu butuh planning, butuh manajemen resiko, dan kemudian harus dievaluasi. Dari hasil evaluasi itu kemudian akan lahir mungkin masalah baru ya, bukan lahir, akan ditemukan masalah baru untuk kemudian kita atasi lagi. Dengan begitu semakin berjalannya waktu, kita akan semakin efektif dan semakin baik gitu ya. Nah, demikian, untuk materi ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan melalui forum yang ada di Sepada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.